Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas prinsip dasar ekonomi mikro. Kedengarannya rumit ya, padahal ini adalah aturan-aturan tak terlihat yang mengatur hampir semua pilihan kita sehari-hari loh. Mulai dari milih mau ngopi apa pagi ini, sampai ngerencanain masa depan. Siap buat melihat dunia dengan kacamata baru? Yuk kita mulai! Nah, kita semua pasti pernah kan di posisi ini, waktunya terbatas tapi pilihannya banyak banget. Mau main game atau belajar buat ujian? Mau santai-santai atau ngejar deadline? Pertanyaannya sebenarnya bukan cuma apa yang kamu pilih, tapi kenapa sih kita harus memilih? Inilah pertanyaan paling mendasar yang jadi titik awal seluruh ilmu ekonomi. Jadi, di balik setiap dilema yang kita hadapi, mau itu pilihan kecil atau keputusan besar yang mengubah hidup, sebetulnya ada satu masalah inti yang sama. Kita sebut saja ini masalah ekonomi fundamental. Konsep utamanya itu namanya kelangkaan atau scarcity. Gampangnya gini, ini tuh pertarungan abadi antara keinginan kita yang gak ada batasnya, pengen rumah mewah, liburan keliling dunia, punya gadget terbaru, dengan sumber daya yang kita punya, kayak waktu, uang, dan tenaga, yang sayangnya terbatas banget. Intinya, kita nggak bisa punya semuanya. Coba deh lihat visual ini. Di satu sisi, kita punya sumber daya yang terbatas, waktu, tenaga kerja, bahan baku. Nah, di sisi lain, ada kita semua dengan daftar keinginan yang rasanya nggak pernah habis. Jurang antara apa yang kita punya dan apa yang kita mau, inilah yang menciptakan masalah ekonomi. Nah, karena adanya kelangkaan ini, setiap masyarakat di dunia, dari zaman dulu sampai sekarang, mau nggak mau, harus menjawab 3 pertanyaan kunci yang sama persis. Pertama, apa yang mau diproduksi? Apakah negara kita lebih baik fokus bikin makanan atau mengembangkan teknologi? Kedua, bagaimana cara produksinya? Mau pakai banyak tenaga manusia atau pakai mesin serba otomatis? Dan yang terakhir, dan ini penting, untuk siapa hasilnya? Siapa aja nih yang bakal menikmati barang dan jasa yang udah diproduksi? Cara sebuah negara menjawab 3 pertanyaan ini, itulah yang membentuk sistem ekonominya. Oke, sekarang coba kita tarik masalah besar tadi ke level yang lebih personal. Kalau kita nggak bisa punya segalanya gara-gara kelangkaan, terus gimana dong cara kita memutuskan? Jawabannya ada di seni membuat pilihan. Atau kalau dalam bahasa ekonomi namanya trade-off. Intinya gini, setiap pilihan itu ada ongkosnya. Sebagai konsumen, uang yang kita pakai buat beli kopi, ya artinya uang itu nggak bisa kita tabung. Sebagai pekerja, setiap jam yang kita pakai buat kerja, artinya itu jam yang hilang buat kumpul sama keluarga atau buat hobi. Buat perusahaan juga sama. Sumber daya yang dipakai buat bikin satu produk, ya nggak bisa dipakai buat bikin produk lain. Itulah realitas trade-off. Selalu ada yang dikorbankan. Lalu, di mana semua pilihan dan trade-off individu ini saling bertemu, berinteraksi, dan akhirnya nemu jalan tengah? Jawabannya ada di sebuah arena super dinamis yang kita sebut pasar. Eits, pasar di sini nggak harus berubah bangunan fisik kayak toko atau mall ya. Pasar itu sebuah konsep. Bisa jadi aplikasi di HP kamu, bisa jadi platform online. Intinya, pasar adalah ruang di mana keinginan pembeli bertemu dengan penawaran penjual. Dan dari interaksi inilah, semua keajaiban ekonomi terjadi. Oke, kita mulai dari sisi pembeli dulu ya. Ini namanya kurva permintaan. Logikanya simple banget. Dan kita semua pasti ngalamin, pas harga suatu barang turun, keinginan kita buat beli barang itu jadi naik kan? Nah, kurva ini tuh kayak potret dari semua keputusan beli atau enggak ya, yang kita buat secara kolektif. Sekarang, kita lihat dari sisi penjual, ini namanya kurva penawaran. Logikanya kebalikannya. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin semangat para produsen buat menjualnya. Kenapa? Ya karena potensi untungnya makin besar. Kurva ini adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh para produsen. Dan disinilah semuanya bertemu. Ketika kurva permintaan dari para pembeli bersilangan dengan kurva penawaran dari para penjual, kita menemukan satu titik ajaib yang disebut equilibrium. Ini adalah harga kesepakatan, harga di mana jumlah barang yang orang mau beli sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual. Disinilah harga pasar terbentuk secara alami tanpa ada yang menyuruh. Jadi, harga itu bukan sekedar angka di label loh. Harga itu adalah sinyal, pembawa pesan yang sangat kuat dalam ekonomi. Tapi, biar kita bisa paham pesannya, kita perlu tahu kalau harga itu punya 2 wajah. Di satu sisi, ada harga nominal. Ini angka yang kamu lihat di label, misalnya 10.000. Tapi yang sebetulnya jauh lebih penting itu adalah harga real, alias daya beli kamu yang sebenarnya. Gini deh contohnya, kalau harga kopi naik 5%, tapi gaji kamu naik 10%, secara real kopi itu malah jadi terasa lebih murah buat kamu. Paham perbedaan ini tuh kunci banget buat ngambil keputusan keuangan yang cerdas.
Nah, tarian antara penawaran dan permintaan yang kita bahas tadi itu nggak selalu berjalan dengan cara yang sama. Aturan mainnya bisa beda-beda tergantung dari struktur pasarnya. Yuk kita lihat dua contoh yang paling ekstrim. Coba bayangin pasar sayur di pagi hari. Itu contoh pasar persaingan sempurna. Ada banyak banget penjual dan pembeli wortel yang sama persis. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa seenaknya nentuin harga. Harga ya terbentuk murni oleh kekuatan pasar. Nah ini beda banget sama pasar non-persaingan, di mana mungkin pemainnya cuma satu atau dua perusahaan raksasa yang akhirnya punya kekuatan besar buat mempengaruhi harga yang kita bayar. Jadi, mulai dari pilihan sarapan kamu pagi ini, sampai rencana karir kamu ke depan, semua prinsip ekonomi mikro ini diam-diam lagi bekerja di baliknya. Pertanyaan buat kamu sekarang, setelah paham kerangka dasarnya, kira-kira keputusan ekonomi atau trade-off apa nih yang bakal kamu perhatikan dengan cara yang beda hari ini? Terima kasih sudah menyimak.